Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan membuat tugas video mata kuliah pengembangan kurikulum. Dosen pengampu Ibu Utin MPD. Baik, di sini saya akan menjawab dua pertanyaan. Pertanyaan pertama, apa saja faktor penyebab pergantian kurikulum PAI di Indonesia? Apakah perubahan tersebut didasarkan pada kebutuhan peserta didik atau hanya sekedar mengikuti arus kebijakan formal? Kemukakan pendapat Anda beserta alasan yang ilmiah. Menurut pendapat saya, mengenai pergantian kurikulum PAI di Indonesia merupakan hasil dari interaksi kompleks antara faktor internal seperti kebutuhan pendidikan nasional dan eksternal seperti dinamika politik dan globalisasi. Namun, secara keseluruhan, perubahan ini lebih sering didorong oleh kebijakan formal pemerintah daripada analisis mendalam terhadap kebutuhan peserta didik. Hal ini dapat dilihat dari pola historis, di mana kurikulum PAI seringkali direvisi secara reaktif untuk menyesuaikan dengan agenda politik atau isu kontemporer, bukan berdasarkan data empiris yang kuat tentang efektivitas pembelajaran siswa. Pendapat ini saya dasarkan pada teori perubahan kurikulum dalam ilmu pendidikan seperti model Ralph Thayer tahun 1949 yang menemukan bahwa kurikulum ideal harus berorientasi pada tujuan pembelajaran siswa serta studi Michel Fouland tahun 2007 tentang reformasi pendidikan yang menyoroti bahwa perubahan sukses memerlukan dukungan implementasi dan evaluasi berbasis bukti, bukan sekadar kebijakan top down. Saya akan jelaskan secara rinci faktor penyebabnya, diikuti dengan analisis apakah perubahan tersebut berbasis kebutuhan peserta didik atau hanya mengikuti arus kebijakan formal, dengan dukungan alasan ilmiah dari literatur pendidikan dan sejarah kebijakan Indonesia. Faktor penyebab pergantian kurikulum PAI di Indonesia telah mengalami pergantian berkali-kali sejak era kemerdekaan, dari era tahun 1947 hingga kurikulum merdeka tahun 2022. Faktor penyebab dapat dikategorikan menjadi 4 kelompok utama berdasarkan analisis historis dari sumber seperti buku sejarah pendidikan agama Islam di Indonesia oleh Azuyamardi Azra tahun 2003 dan laporan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan atau Kemendikbud. Yang pertama, faktor politik dan kebijaksanaan pemerintah atau faktor dominan. Pergantian kurikulum PAI seringkali dipicu oleh transisi rezim politik. Misalnya, pada era Orde Baru, kurikulum pada tahun 1975 dan 1994 PAI difokuskan pada penguatan Pancasila untuk menangkal pengaruh komunisme dan radikalisme Islam sesuai dengan kebijakan asimilasi nasionalisme. Setelah reformasi tahun 1998, kurikulum tahun 2004 yaitu kurikulum berbasis kompetensi dan tahun 2006 kurikulum tingkat satuan pendidikan menekankan pluralisme agama untuk mendukung demokrasi sebagai respon terhadap konflik horizontal seperti kerusuhan Ambon dan Poso. Alasan ilmiah, menurut teori kebijakan pendidikan Ornstein dan Hunskirch tahun 2017 dalam kurikulum landasan prinsip dan isu, kurikulum sering menjadi alat negara untuk membentuk identitas nasional. Di Indonesia, ini terlihat dari Undang-Undang Sisdiknas nomor 20 tahun 2003 yang mewajibkan PAI sebagai mata pelajaran wajib, tetapi revisinya seperti K13 pada tahun 2013 lebih mencerminkan agenda pemerintah untuk meredam isu intoleransi daripada data siswa. Kedua, faktor sosial dan budaya masyarakat. Perubahan dipengaruhi oleh dinamika sosial seperti munculnya isu radikalisme pasca 9 atau 11 tahun 2001 yang mendorong kurikulum tahun 2006 untuk memasukkan pendidikan anti ekstremisme. Selain itu, globalisasi dan urbanisasi membuat PAI disesuaikan dengan nilai-nilai modern, seperti dalam kurikulum Merdeka yang menekankan literasi digital dan toleransi berbasis proyek. Alasan ilmiah, studi sosiologi pendidikan oleh Apple tahun 2004 dalam ideologi and kurikulum menunjukkan bahwa kurikulum mencerminkan konflik ideologi masyarakat. Di Indonesia, survei Pusat Penelitian Kependudukan UI tahun 2020 mengidentifikasikan bahwa 60% siswa PAI merasa kurikulum sebelumnya kurang relevan dengan isu kontemporer,
seperti media sosial, sehingga mendorong revisi meskipun ini lebih reaktif daripada proaktif. Ketiga, faktor ekonomi dan globalisasi. Pengaruh ekonomi global seperti tuntutan kompetensi abad 21 dari organisasi untuk bekerjasama dan pembangunan ekonomi dan Programmer for International Study Assessment mendorong integrasi PAI dengan keterampilan seperti berpikir kritis. Contohnya, K13 tahun 2013 mengurangi jam pelajaran PAI untuk memberi ruang pada STEM sebagai adaptasi terhadap kompetensi global. Alasan ilmiah, berdasarkan model ekonomi pendidikan Becker tahun 1964, investasi pendidikan harus selaras dengan pasar kerja. Namun, laporan Bank Dunia tahun 2018 tentang pendidikan Indonesia menunjukkan bahwa PAI seringkali terpinggirkan oleh alokasi sumber daya dengan hanya 5-7 jam pelajaran, yang menandakan prioritas ekonomi lebih mendominasi daripada kebutuhan spiritual siswa. UN dan Asesmen Nasional tahun 2001 yang menunjukkan rendahnya pemahaman siswa PAI terhadap etika beragama mendorong revisi, seperti dari K13 ke kurikulum merdeka yang lebih fleksibel. Alasan ilmiah, teori evaluasi kurikulum Kirkpatrick tahun 1999 menekankan pengukuran outcome pembelajaran. Data Kemendikbud tahun 2022 menunjukkan bahwa hanya 40% siswa mencapai kompetensi PAI dasar di K13 yang menjadi dasar perubahan meskipun implementasinya sering terlambat oleh kurangnya pelatihan guru. Apakah perubahan didasarkan pada kebutuhan peserta didik atau hanya mengikuti kebijakan formal? Pendapat saya, perubahan kurikulum PAI lebih condong ke arah mengikuti arus kebijakan formal daripada berbasis kebutuhan peserta didik yang mendalam. Alasannya, yang pertama, dominasi kebijakan top-down. Sebagian besar revisi seperti transisi ke K13 atau kurikulum merdeka diinisiasi oleh Kemendikbud melalui peraturan menteri tanpa melibatkan partisipasi luas dari guru, siswa, atau orang tua. Studi oleh Wahyuni tahun 2019 dalam Jurnal Pendidikan Islam menemukan bahwa 70% siswa PAI merasa kurikulum baru tidak disesuaikan dengan konteks lokal siswa, seperti keberagamaan etnis di daerah pedesaan. Ini sesuai dengan kritik Fulan tahun 2007 bahwa reformasi top-down sering gagal karena mengabaikan kebutuhan siswa sebagai variabel sentral. Yang kedua, kurangnya bukti empiris berbasis siswa. Meskipun ada klaim bahwa perubahan untuk kebutuhan peserta didik, misalnya menanamkan modul anti-bullying berbasis agama di kurikulum merdeka, data dari survei tim SS dan PISA tahun 2018 sampai tahun 2021 menunjukkan bahwa prestasi PAI siswa Indonesia stagnan dengan skor etika agama di bawah rata-rata ASEAN. Ini menandakan bahwa perubahan lebih reaktif terhadap tekanan politik, seperti isu intoleransi pasca tahun 2019, daripada analisis longitudinal kebutuhan siswa seperti yang direkomendasikan oleh model Needs Assessment dalam desain kurikulum Posner. Yang ketiga, potensi positif tapi terbatas. Ada elemen berbasis siswa seperti pendekatan proyek di kurikulum merdeka yang memungkinkan siswa mengeksplorasi isu pendidikan relevan di lingkungan dan agama. Namun implementasi nasional sering terhambat oleh ketidakmerataan akses. Hanya 30% sekolah siap pada tahun 2023 menurut Kemendikbud, menunjukkan bahwa kebijakan formal lebih prioritas daripada adaptasi individu. Secara keseluruhan, untuk membuat perubahan lebih efektif, Indonesia perlu mengadopsi pendekatan berbasis bukti seperti yang dilakukan Finlandia, di mana kurikulum direvisi melalui riset partisipasi. Ini akan memastikan PAI tidak hanya mengikuti arus, tapi benar-benar membentuk karakter peserta didik yang toleran dan kompeten. Pertanyaan kedua, bagaimana Anda melihat pergeseran kurikulum PAI dari yang berorientasi pada hafalan bergerak ke orientasi kompetensi, lalu saat ini menuju pendekatan yang menekankan pada pengalaman pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan mendalam? Menurut Anda, apa dampaknya terhadap Anda sebagai calon guru PAI? Pandangan saya terhadap pergeseran kurikulum PAI memberikan
perspektif yang informatif dan reflektif. Saya melihat pergeseran kurikulum pendidikan agama Islam di Indonesia sebagai langkah evaluasi yang sangat positif dan selaras dengan tuntutan zaman, dari orientasi hafalan ke orientasi kompetensi. Pada era kurikulum sebelumnya, seperti kurikulum berbasis kompetensi atau KBK tahun 2000-an, PAI seringkali berfokus pada hafalan materi-materi dasar seperti ayat Al-Quran, hadis, fikih, dan akidah. Pendekatan ini efektif untuk membangun fondasi pengetahuan dasar, terutama di kalangan siswa usia dini, tetapi cenderung mekanis dan kurang menekankan pemahaman kontekstual. Hasilnya, siswa mungkin hafal teks tapi sulit menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Pergeseran ke orientasi kompetensi seperti dalam kurikulum tingkat satuan pendidikan atau KTSP atau awal kurikulum tahun 2013 menandai perubahan signifikan. Di sini, PAI tidak hanya tentang apa yang dihafal, melainkan apa yang bisa dilakukan siswa. Kompetensi mencakup aspek pengetahuan kognitif, keterampilan psikomotorik, dan sikap afektif, seperti kemampuan menganalisis isu etika Islam dalam masyarakat modern atau menerapkan nilai-nilai Islam dalam interaksi sosial. Saya melihat sebagai kemajuan karena membuat PAI lebih relevan, mendorong siswa untuk berpikir kritis dan menghubungkan agama dengan realitas kehidupan, bukan sekedar ritual hafalan. Yang kedua, menuju pendekatan pengalaman pembelajaran yang bermakna, menyenangkan, dan mendalam. Saat ini, dengan implementasi kurikulum Merdeka sejak tahun 2022, PAI semakin menekankan pengalaman belajar yang holistik. Pendekatan ini terinspirasi dari teori pembelajaran konstruktivisme, di mana siswa aktif membangun pengetahuan melalui pengalaman langsung, bukan pasif menerima contohnya. Pembelajaran PAI bisa melibatkan proyek berbasis komunitas seperti kegiatan sosial keagamaan, diskusi kasus nyata, misalnya etika digital dalam Islam, atau simulasi ibadah yang kontekstual. Saya menilai pergeseran ini sangat tepat karena, pertama, bermakna. Siswa memahami esensi ajaran Islam sebagai panduan hidup, bukan hafalan kosong, sehingga memperkuat internalisasi nilai-nilai seperti tauhid, agama, dan jihad fisabilillah dalam bentuk kontribusi positif. Yang kedua, menyenangkan. Dengan elemen gamifikasi, cerita interaktif, atau integrasi seni seperti gambar kaligrafi atau berdiskusi melalui role playing. Pembelajaran PAI jika lebih menarik mengurangi kebosanan yang sering dialami siswa terhadap mata pelajaran agama. Yang ketiga, mendalam. Fokus pada depth over breadth, memungkinkan eksplorasi topik secara mendalam, seperti hubungan Islam dengan isu kontemporer lingkungan, gender, atau teknologi, yang membentuk siswa menjadi muslim yang adaptif dan berdaya saing global. Secara keseluruhan, pergeseran ini mencerminkan visi pendidikan nasional yang inklusif dan humanis, di mana PAI tidak lagi berisolasi tapi berintegrasi dengan mata pelajaran lain, mendukung pembentukan karakter bangsa yang beriman, bertakwa, dan berilmu. Dampaknya terhadap saya sebagai calon guru PAI bisa dilihat dari sisi tantangan dan peluang. Dari segi tantangan, yang pertama, adaptasi metode pengajaran. Sebagai calon guru, saya harus meninggalkan ketergantungan pada metode hafalan tradisional seperti ceramah panjang atau tes hafalan dan beralih ke pendekatan inovatif. Ini memerlukan pelatihan tambahan seperti workshop, kurikulum merdeka, atau sertifikasi pedagogik Islam kontemporer. Jika latar belakang saya lebih ke hafalan klasik, misalnya dari pondok pesantren, transisi ini bisa menantang karena saya perlu belajar tools digital seperti platform e-learning untuk simulasi haji virtual atau desain pembelajaran berbasis proyek. Yang kedua, kurikulum yang menekankan pengalaman mendalam berarti saya harus merancang rencana pembelajaran RPP yang fleksibel dan kontekstual yang menanamkan waktu lebih banyak. Selain itu, menangani keberagaman siswa dari latar belakang urban rural bisa sulit jika tidak ada dukungan infrastruktur sekolah. Yang ketiga, evaluasi yang kompleks.
bukan lagi tes hafalan sederhana, tapi asesmen formatif seperti portofolio atau refleksi diri yang menuntut saya untuk lebih observatif dan empati. Dari segi peluang, yang pertama pengembangan diri. Pergeseran ini mendorong saya sebagai calon guru untuk terus belajar seumur hidup. Misalnya mengintegrasikan pengetahuan PAI dengan psikologi pendidikan atau studi Islam kontemporer. Ini membuat peran saya lebih dinamis, bukan hanya menyampaikan doktrin, tapi fasilitator pertumbuhan spiritual siswa. Yang kedua, dampak positif pada siswa. Saya bisa berkontribusi membantu generasi muslim yang tidak hanya hafal Al-Quran, tapi juga mengamalkannya secara kreatif. Seperti melalui kegiatan lingkungan berbasis ajaran Islam tentang Khalifah fil Ardi. Ini meningkatkan kepuasan profesional saya karena hasilnya lebih terukur dalam perubahan perilaku siswa. Yang ketiga, relevansi karir. Di era digital, guru PAI dengan skill ini lebih kompetitif, bisa berkolaborasi dengan lembaga keagamaan atau bahkan mengembangkan konten online. Bagi saya sebagai calon guru, ini membuka pintu untuk inovasi seperti menciptakan modul pembelajaran PAI yang menyenangkan berbasis AI atau VR. Secara keseluruhan, pergeseran ini membuat profesi guru PAI lebih menantang, tapi juga lebih bermakna sebagai calon guru. Saya merasa termotivasi untuk mempersiapkan diri dengan baik, karena tujuan akhirnya adalah mencetak siswa yang tidak hanya pintar agama, tapi juga bahagia dan bermanfaat bagi umat.